Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video line up Timnas Indonesia versus Australia kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Siapa lagi sih pemain keturunan yang akan bergabung mungkin untuk posisi penyerang, Pak? Ini banyak dipertanyakan soalnya kita udah dapat di mana-mana, belakang udah dapat penyerang nih, gimana ya kan? Mungkin oleh Romeni dan Mauro Zelstra gimana nih, Pak? Kalau yang pertama Mauro itu sebenarnya sudah lama ya, berkomunikasi, juga minta bantu ke saya juga nyampe untuk supaya ada segera proses. Tapi kan yang harus kita tahu bahwa semua permintaan pemain itu datangnya kan dari Coach Sintayong. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan di statusnya diaspora dan ditarik ke sini, tentu itu kan harus ada rekomendasi dari Coach Shin sendiri. Sementara ini proses itu semuanya tergantung daripada rekomendasi Coach Sintayong, siapa yang mau didatangkan, seperti itu. Inilah line up mengerikan Timnas Indonesia. Goalkeeper Martin Paes, center back Jay Itzes, right center back Mace Hilgers, left center back Pascal Struijk, right midfielder Kevin Diggs, left midfielder Calvin Verdonk, center midfielder 1 Tom Haye, center midfielder 2 Jairo Riedewald, left wings Ragnar Oratmangun, right wings Miliano Jonathans, center forward Ole Romeni. Dan inilah pelapisnya. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low in the rankings that they were. Pengamat bola Amerika Serikat prediksi Timnas Indonesia akan buat onar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Reynoso, Timnas Indonesia dan Bahrain akan membuat persaingan grup C semakin menarik, karena bisa saja memberikan kejutan. Bahrain dan Indonesia bisa menimbulkan masalah pembuat onar, ujar Reynoso. Berarti nasib STY tidak perlu dikatakan di ujung tanduk dong, Pak Sumarji? Oh gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan, boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Kita terbelah menghendaki STIO dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat. Bukan begitu gitu. Jadi yang benar, evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain dan lain-lain. Ya betul, itu yang kita lakukan dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka STIO atau tidak. Iya, salah. Timnas senior Indonesia akan menghadapi The Sockers dalam match ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Timnas Indonesia versus Australia ini dijadwalkan akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Dalam pertemuan di leg pertama yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada September 2024 lalu, kedua tim bermain imbang 0-0. Karena itu, baik Timnas Indonesia maupun Australia diprediksi akan bersaing ketat demi memenangkan laga nanti sekaligus mengamankan posisi mereka di klasmen. Saat ini, skuad Garuda masih menempati posisi ketiga di klasmen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Sementara Timnas Australia di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Hanya dua tim teratas yang lolos optimis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan lanjut melakoni kualifikasi putaran keempat. Kabar buruknya, Timnas Indonesia dipastikan tak bisa diperkuat dua pemain naturalisasi yakni Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun saat melawan Australia nanti.
Keduanya dipastikan absen karena aturan FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana Ragnar terkena akumulasi kartu kuning dan Justin Hubner disanksi karena kartu merah di laga sebelumnya. Namun pelatih timnas Indonesia Sintayong tak perlu khawatir karena masih memiliki beberapa pemain berkualitas lainnya seperti Mads Hilgers dan Kevin Dex. Terlebih skuad Garuda berpotensi ketambahan Oli Romeni yang mana proses naturalisasinya ditargetkan akan rampung sebelum Maret 2025 mendatang. Saat ini, proses naturalisasi striker FC Utrecht itu sedikit tertunda karena DPR RI tengah menjalani masa reses yang tak bisa diganggu. Lantas seperti apa prediksi line up timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di match ke-7 ini? Dan berikut prediksi line up selengkapnya. Dalam pertandingan kali ini Sintayong diprediksi masih akan menggunakan formasi andalannya yakni 3-4-3 dengan posisi penjaga gawang masih akan dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes masih akan menjadi salah satu momok bagi para pemain Australia. Pada pertandingan sebelumnya saat melawan Australia, Martin Paes mampu tampil cemerlang sehingga mampu menghalau berbagai serangan demi serangan yang dilancarkan oleh para pemain Australia. Bahkan mantan pelatih Australia yakni Graham Arnold mengakui kehebatan dari Martin Paes sehingga para pemain Australia sulit menembus gawang timnas Indonesia yang dijaga oleh Martin Paes. Selanjutnya di sektor 3 pemain depan, Martin Paes diprediksi akan dikawal oleh 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Mads Hilgers, dan Jai Isis. Lini belakang timnas Indonesia tampil solid di bawah komando Rizky Ridho. Pemain jebolan lapangan Karanggayam ini tak hanya memenangi duel-duel krusial, tetapi juga menunjukkan kedewasaannya dalam membaca situasi. Sementara Jai Isis yang merupakan salah satu bek tengah andalan juga tampil sangat baik. Sebagai seorang kapten, Jai mampu mengatur tim sesuai strategi permainan yang telah direncanakan. Ia juga menjadi tembok yang kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia dengan menghalau serangan dari para pemain lawan. Sementara Mads Hilgers akan kembali menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia. Mads tentunya akan memberikan penampilan terbaiknya setelah sebelumnya absen karena cedera yang dialaminya. Kemudian di pos wingback kanan diprediksi akan diisi oleh Kevin Dex, sementara Kelvin Verdong masih akan menjadi andalannya di pos wing kiri. Kevin Dex yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 November yang lalu, langsung mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia untuk kali pertama sepekan setelahnya. Dia dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk turun sebagai starter melawan timnas Jepang. Tampilannya pun cukup ciamik dengan beberapa kali memotong serangan dari lawan dan juga membantu lini serang timnas Indonesia. Sayangnya ia mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar lapangan. Sementara Kelvin Verdong juga menjadi sorotan dengan kontribusinya sebagai bek kiri yang rajin membantu serangan. Asisnya pada gol kedua Marcelino Ferdinand menunjukkan kemampuannya membaca ruang dan memberikan peluang emas. Upaya pertahanan solid yang dilakukan oleh Kelvin Verdong memaksa lawan lebih banyak melakukan tembakan dari luar kotak penalti, sebuah indikasi frustasi dari lini serangan mereka. Selanjutnya bergeser ke lini tengah, Sintayong berkemungkinan besar akan kembali memplot duet Tom Haye dan Ivar Jenner yang dinilai memiliki chemistry kuat saat satu lapangan. Kembalinya Ivar Jenner setelah absen karena akumulasi kartu kuning membawa angin segar di lini tengah timnas Indonesia. Kolaborasinya dengan Tom Haye menciptakan ritme permainan yang sulit ditembus oleh para pemain lawan. Jenner kerap kali melakukan intercept dan tackle yang menghentikan serangan balik dari para pemain lawan. Sementara Tom Haye kembali memperlihatkan umpan-umpan akuratnya menciptakan peluang berbahaya untuk lini depan timnas Indonesia. Kehadiran kedua pemain ini membuat lini tengah timnas Indonesia akan lebih dinamis untuk mengontrol alur permainan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, di 3 pemain terdepan berpotensi akan diisi oleh Marcelino Ferdinand di sisi sayap sebelah kanan,
Rafael Struijk di sisi sayap sebelah kiri, dan Oli Romeni akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand telah mencetak 2 gol yang menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia kemarin. Gol pertama datang dari permainan cerdasnya saat memanfaatkan ruang, sementara gol kedua tercipta berkat kerjasama apiknya dengan Kelvin Verdong. Performa Marcelino juga didukung oleh kontribusi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, meski keduanya belum mencatatkan nama di papan skor. Rafael Struijk masih akan menjadi pemain andalan di lini depan. Pemain yang memiliki skill dribble yang mumpuni ini dikenal sebagai pemain yang penuh energi dan agresif, yang tentunya akan mampu mengimbangi para pemain dari timnas Australia. Sementara Oli Romeni diprediksi akan menjalani debut perdananya pada pertandingan kali ini. Dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter, Oli Romeni bisa diandalkan dalam duel-duel udara. Oli Romeni juga bisa bermain di berbagai posisi, seperti penyerang tengah, winger kanan, sayap kiri, dan juga gelandang serang. Kemampuan ini membuatnya bisa beradaptasi dengan rekan-rekan di timnas Indonesia lainnya. Nah guys, demikianlah tadi prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia di pertandingan mendatang.